Selamat siang dokter dan teman-teman. Di sini saya Kresten Desmalina dengan NIM 10-2017-136. Di sini saya akan melakukan tugas praktikum yaitu untuk fungsi vena, fungsi kapiler, retraksi bekuan dan juga hitung trombosit. Selanjutnya melakukan fungsi vena yang dimana saya sudah menggunakan masker, lalu mencuci tangan. 6 langkah. Lalu setelah itu posisikan pasien senyaman mungkin. Lalu tentukan vena mana yang akan ditusuk dan terlihat. Setelah itu pasang tourniquet, tidak terlalu kencang. Bapak bisa mengepal. Oke. Dan vena sudah terlihat. Lalu bersihkan lokasi yang akan ditusuk setara dengan jarum jam. Setelah itu jika sudah dibersihkan, tidak boleh dipegang lagi. Lalu tusuk bagian vena pada bagian media fossa cubitis. Lalu jika sudah terlihat darahnya sudah sedikit keluar, lalu tarik atau hisap secara perlahan. Sesuai dengan volume darah yang dibutuhkan. Setelah itu lepaskan tourniquet. Oke, sudah dilepas, kita tutup menggunakan kapas. Lalu setelah itu ditutup kembali untuk squidnya. Lalu ini ditutup menggunakan plaster. Sudah selesai, Pak. Lalu jika sudah mendapatkan darahnya, ditaruh di tempat penampung darah atau EDTA. Lalu selanjutnya untuk pemeriksaan fungsi kapiler, di mana saya sudah menggunakan masker, lalu mencuci tangan. Setelah itu menggunakan handscoon, lalu saya akan memeriksa atau melihat terlebih dahulu yang mana yang akan ditusuk, yaitu pada jari kedua, ketiga, keempat. Kita akan menusuk di jari bagian tengah ya, Pak. Oke, setelah itu bersihkan menggunakan kapas alkohol 70%. Setelah itu siapkan lancet pennya, yang dimana lancet pennya ini sudah diisi oleh blood lancet. Setelah itu ukur ketentuannya. Oke. Tentu jika sudah keluar darah yang pertama, maka kita hapus, dan jika darah kedua yang keluar itu yang akan digunakan untuk pemeriksaan. Oke, sudah selesai, Pak. Oke, selanjutnya untuk pemeriksaan hitung trombosit, di mana di sini sudah disediakan darah pada tabung EDTA. Lalu untuk pengencernya ada amonium oksalat 1%. Lalu selanjutnya di sini terdapat pipetoma eritrosit dan akan terlihat berwarna merah nantinya. Lalu sebelum kita ambil darah, kita bilas terlebih dahulu pada amonium oksalat. Setelah itu kita ambil darahnya sampai batas 0,5. Setelah itu kita ambil lagi amonium oksalatnya sampai dihisap sampai batas 101. Setelah itu lepaskan untuk selangnya. Setelah dilepaskan kita aduk. Setelah diaduk, sebelum diletakkan pada kamar hitung yang sudah dibersihkan, kita buang terlebih dahulu atau diteteskan terlebih dahulu, dibuang 2-3 tetes. Setelah itu kita taruh di
di kamar hitungnya kita letakkan dari pinggir sedikit saja, tidak boleh terlalu banyak. Lalu setelah diletakkan di kamar hitungnya, kita tutup, lalu letakkan di bawah mikroskop. Setelah diletakkan di bawah mikroskop, atur kondensornya diturunkan dan juga diafragmanya ditutup agar sinarnya minimal. Lalu setelah itu kita akan melihat pada pembesaran 10 kali, yaitu pada satu bidang besar di bagian tengah. Lalu untuk pembesaran 40 kali pada 5 bidang sedang. Lalu di situ nanti akan terlihat trombosit yang tampak kecil dan juga gelap. Lalu kita akan menghitungnya itu selnya dari sudut kiri atas ke kanan, kemudian turun ke bawah, kanan ke kiri, dan seterusnya. Dan yang akan dihitung itu adalah sel yang menyinggung garis batas atas dan juga kiri. Oke, sekian. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refraksi bekuan, yang dimana di sini bertujuan untuk menguji jumlah dan juga fungsi trombosit. Lalu sebelumnya saya akan melakukan fungsi vena, sudah dilakukan fungsi vena untuk mendapatkan darah 5 mil pada darah. Lalu selanjutnya itu masukkan darah ini ke dalam tabung sentrifuge yang berskala. Setelah dimasukkan ke dalam tabung sentrifuge, lalu kita masukkan sebatang lidi ke dalam tabung sentrifugenya yang berbahan dasar dari plastik. Lalu setelah itu biarkan darah selama 2-3 jam di dalam lemari es. Lalu setelah membeku, kita pisahkan serum dan juga bekuan darahnya dan dilihat konsistensinya, apakah dia ada kenyal, rapuh, atau lembek. Dan di sini misalkan konsistensinya yaitu kenyal. Lalu setelah itu serumnya disentrifuge dalam keadaan yang seimbang. Nah, lalu lakukan penilaian, di mana misalnya awalnya didapatkan darah 5 mil, lalu sisa serumnya 2 mil, sehingga tinggal ditentukan volume retraksi bekuan. Oke, untuk pemeriksaannya dari semuanya sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya.